Pencurian 2 unit sepeda motor di satu tempat terekam kamera pengawas atau CCTV terjadi di Kota Batu. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, pelaku berjumlah 4 orang berhasil menggondol 2 sepeda motor dengan cara merusak kunci pintu pagar rumah milik korban. Pencurian 2 sepeda motor di satu tempat terekam kamera pengawas atau CCTV terjadi di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV milik korban, terlihat 4 pelaku dengan sarana 2 kendaraan memasuki rumah korban dengan cara merusak kunci pintu pagar. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi pada hari Selasa dini hari ketika korban sedang lelap tertidur dan mengetahui jika 2 sepeda motornya raib digondol pencuri pada pagi hari. Korban mengaku tidak menyangka ketika dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, terdengar ada orang membuka pintu pagar. Namun korban mengira ketika pencuri beraksi itu suara pagar tetangga. Dan kejadian yang dialami tidak hanya sekali ini, namun dalam kurun waktu 6 bulan sebelumnya, juga 1 sepeda motor dibawa kabur pencuri. Namun kali ini pencuri berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor ketika semua penghuni tidur. Untuk bahan penyelidikan melihat kejadian ini, korban langsung melaporkan ke Polres Batu. Yang dicuri kendaraan Honda Beat tahun 2015 beserta KLX 2015 juga tahunnya. Saya sempat dengar, cuman karena waktu pertama kali proses untuk masuk itu tadi, waktu proses mereka membuka gembok itu saya dengar bunyi klotek gitu ya. Terus saya lihat ke jendela di kamar itu, saya buka tirainya, tidak ada pergerakan. Terus si istri saya bilang kalau mungkin tetangga sebelah berangkat ke pasar. Nah, waktu itu ya sudah, saya juga cuek, berpikir positif aja. Terus setelah beberapa menit ada bunyi lagi, klotek-klotek, sama ada suara pergeseran pintu gerbang. Tapi berhubung saya sudah mikirnya, oh ya wes itu mungkin tetangga yang mau berangkat kerja ke pasar. Ya sudah, saya pikir positif aja. Nggak tahu kalau prosesnya ternyata dia mengambil di rumah saya sendiri. Sementara Kasat Reskrim Polres Batu membenarkan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor. Berdasarkan laporan korban, kini petugas dari Polres Batu tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi Satreskrim Polres Batu. Akibat peristiwa pencurian ini, korban sementara mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Benar, kita sedang melakukan proses penyelidikan dugaan adanya pencurian 2 kendaraan sepeda motor. Untuk sekarang ini kita sudah mengantongi identitas yang terduga sebagai pelaku nih. Berikan kami waktu, kami akan bekerja untuk mencari pelakunya. Itu identitas, nanti setelah kita lakukan penangkapan, kita sampaikan. Itu sudah dikantongi dan alamat dan nama pelaku ini? Ada, sudah teridentifikasi identitasnya. Pelaku lama dan? Nanti kita lihat, masih lama atau baru. Yanto Yancung melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Malang akhirnya menahan Kepala SMKN 10 Kota Malang, Dwijo Lelono, dalam dugaan kasus korupsi bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau Babun tahun 2019. Penahanan terhadap tersangka dilakukan karena khawatir akan melarikan diri. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau Babun tahun 2019, Kepala SMK Negeri 10 Kota Malang Dwijo Lelono akhirnya ditahan Kejari Kota Malang dengan dititipkan di Lapas Kelas 1 Lowaru Kota Malang. Menurut Kejari Kota Malang, status tersangka adalah seorang PNS dan menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 10 Kota Malang. Ada 3 hal yang membuat pihaknya melakukan penahanan kepada tersangka, yakni menganggap bahwa tersangka sewaktu-waktu bisa melarikan diri dan bisa merusak atau menghilangkan barang bukti. Terkait penangguhan penahanan tersangka, Kejari menyangkal menolak permohonan kuasa hukum tersangka. Pasalnya tersangka belum ditahan, namun sudah diajukan permohonan penahanan. Atas perbuatannya, tersangka Dwijo Lelono dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, tersangka diduga telah menyelewengkan anggaran Babun tahun 2019 untuk pembangunan ruang kelas di SMK Negeri 10 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Kejari juga sempat melakukan penggeledahan di SMK Negeri 10 dan menyita sejumlah barang bukti. Kejari Kota Malang terus melakukan pengembangan dan memeriksa sejumlah saksi. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus tersebut. Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan penahanan terhadap tersangka Dwijo Lelono SPD MIPD. Status yang bersangkutan PNS dalam hal ini menjabat sebagai jabatan sutradara Kepala SMK N nomor 10 Malang. Yang bersangkutan akan ditahan 20 hari ke depan mulai hari ini sampai tanggal 26 Juli 2021. Alasan penahanan ada 3. Berdasarkan penyidik menganggap bahwa mengkhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Pasal 200 KUHP. Ya, siap. Berarti agendanya itu pemeriksaan tersangka. Ya, hari ini agenda pemeriksaan tersangka dan setelah selesai untuk sementara waktu kita lakukan penahanan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 atau pasal 3. Undang-Undang Dasar Tindak Pidana Korupsi. Contohnya pasal? Contoh pasal 18 itu pengembalian kerugian negara. Ancaman seumur hidup. Ancaman seumur 20 tahun atau 2. Simon Alfredo melaporkan. Dugaan kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan kepala sekolah di Kota Batu terus bertambah. Hingga kini, dari 16 terlapor, 14 orang yang merupakan alumni telah menjalani visum di Polda Jawa Timur. Dan 2 orang sebagai saksi kunci juga telah menjalani pemeriksaan. Komnas Perlindungan Anak mendatangi Polres Batu. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak untuk mendukung dibukanya hotline pengaduan masyarakat Kota Batu untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Ketua Komnas Perlindungan Anak menyampaikan usai bertemu salah satu korban kejahatan seksual. Meskipun JE kini menjadi terlapor atas dugaan kejahatan seksual, masyarakat Kota Batu khususnya murid untuk tenang dan terus melakukan aktivitas belajar karena tidak ada rencana penutupan sekolah. Akan tetapi korban ingin terduga pelaku yang melakukan kejahatan harus tanggung jawab secara hukum. Aris Merdeka Sirait menegaskan sesuai informasi dari para korban, kejahatan seksual di sekolah disinyalir tidak hanya dilakukan JE, namun juga ada dugaan pelaku lain selain terlapor. Selain JE, menurut keterangan korban yang disampaikan ke Polda Jatim, untuk memperkuat laporan terpenting, jangan mengabaikan keadaan sesungguhnya, karena pahit yang dirasakan korban karena bukan pemerkosaan, akan tapi berulang-ulang dan direncanakan. Hingga kini dugaan kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi yang terjadi di SPI Kota Batu, sebanyak 16 alumni resmi sebagai pelapor, telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Selain itu, pihak Polda Jawa Timur juga telah memeriksa kepala sekolah dan pembina sekolah. Komnas Perlindungan Anak berharap pelapor dan keterangannya bisa memenuhi unsur alat bukti dugaan kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi. Korban ingin terduga pelaku yang melakukan kejahatan itulah yang harus bertanggung jawab secara hukum. Itu disampaikan oleh korban tadi malam. Yang kedua, yang tadi itu, bahwa kalau ada orang-orang yang baik itu individu maupun kelompok yang mendukung terduga pelaku, korban mengatakan silakan saja itu hak hukum. Tetapi jangan mendinai. Ya. Artinya jangan istilah mendinai, melupakan atau menolak atau mengabaikan peristiwa yang sesungguhnya yang sejak awal bertahun-tahun terjadi di situ. Biarkan orang-orang entah siapapun itu, kelompok apapun, tapi itu pesannya dari korban tadi malam, jangan mendinai, ya, mengabaikan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Karena tadi malam ada tambahan informasi bahwa dimungkinkan juga bukan saja terduga JE pelaku, tetapi ada disinyalir yang perlu diperiksa secara baik gitu, secara profesional bahwa terlibat juga. Paling tidak terlibat jarak mengetahui Bapak Ibu, kawan-kawan wartawan. Bukan saja peserta didik di situ.
Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Naiknya harga kedelai impor yang mencapai Rp10.700 dikeluhkan oleh produsen tempe di Kota Malang. Sementara mengantisipasi produsen tempe merugi, mereka terpaksa menaikkan harga jual tempe. Salah satu produsen tempe di Kampung Tempe Sanan yang mengeluhkan naiknya harga kedelai impor yakni Hartiani. Ia mengaku naiknya harga kedelai impor yang mencapai Rp10.700 merupakan yang termahal selama dirinya menjadi produsen tempe. Padahal normalnya harga kedelai impor biasanya Rp6.750. Naiknya kedelai impor juga berdampak pada produksinya. Biasanya dalam sekali produksi tempe, dirinya membutuhkan 1 ton kedelai. Namun karena harganya yang mahal, ia terpaksa mengurangi jumlah produksi. Sementara untuk menyiasati kenaikan harga kedelai yang tinggi, ia terpaksa harus menaikkan harga tempe. Dari harga biasanya Rp1.500 per bungkus, naik menjadi Rp2.000 per bungkus. Produsen terpaksa menaikkan harga untuk bisa menutupi biaya produksi. Selama ini tempe hasil produksi Hartiani memasok ribuan bungkus tempe mentah pada distributor di Surabaya dan Sidoarjo. Kalau dampaknya ya memang sangat berdampak, karena kenaikannya ini sudah terlalu tinggi gitu. Dari harga 6.750 yang dulu normal, sekarang sudah 10.700. Sedangkan selisih harga kedelai aja itu sudah 3.000 ya. Kalau orang jualan tempe itu kan merebutnya enggak cuma 1 kilo 2 kilo. Ya. Jadi selisih harga kedelai itu kan sudah dikalikan banyaknya produksi. Untuk mengantisipasinya seperti apa, Bu? Kalau yang tempe irisan itu, memang sekarang kalau beli tempe kayaknya irisannya lebih kecil-kecil semua ya. Kalau saya ini memang harga sudah naik. Dari yang dulu dari 500 sekarang jadi 2.000. Harga ke Konsumen. ngajar Distributor. Simon Alfredo melaporkan. Akibat masih sepinya penumpang dikeluhkan para sopir mikrolet di Malang Raya, para sopir ini berharap ada penambahan jumlah penumpang dari kalangan pelajar yang akan meningkat apabila sekolah sudah berlangsung secara tatap muka dari tingkat SD sampai SMA secara menyeluruh. Kondisi sepinya penumpang masih sangat dirasakan oleh para sopir mikrolet di Malang Raya, baik jurusan antar Kota Malang menuju kabupaten atau dari kabupaten menuju Kota Batu. Masih belum diberlakukannya sekolah tatap muka di seluruh wilayah Malang Raya dari SD sampai SMA berpengaruh pada jumlah penumpang mikrolet. Karena selama ini penumpang dari kalangan pelajar cukup banyak untuk menambah pendapatan para sopir mikrolet. Saat ini aktivitas sekolah tatap muka masih dalam tahap uji coba dan sebagian besar para pelajar kebanyakan masih diantar jemput oleh orang tua sehingga belum berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari Landung Sari yang melintasi banyak sekolah di Kota Malang, menjelaskan belum ada peningkatan jumlah penumpang dari kalangan pelajar, menunggu rencana pemberlakuan sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang. Di lokasi terminal Arjosari terlihat banyak mikrolet yang parkir di pinggir jalan menunggu penumpang, baik jurusan antar Kota Malang menuju Kabupaten Malang, dan bahkan angkutan umum jurusan Malang Surabaya dan Malang Pasuruan juga tidak jauh berbeda. Kalau penambahan sih ada sedikit-sedikit, tapi ya masih keadaannya masih sepi juga. Soalnya apa? Ya dibandingkan dengan yang masuk sekolah itu kan jauh beda kan. Jadi pendapatan masih tetap kurang aja. Oh, berarti Pak ya, anak sekolah banyak yang diantar Pak ya? Banyak yang diantar kebanyakan. Mungkin karena kondisi seperti ini, makanya kan orang kan takut COVID apa kan akhirnya diantar juga. Orang Tapi tua. kalau naik di kendaraan kan berdesak-desakan kadang-kadang ya kan, Iya. kumpul gitu. Ya, khawatir mungkin orang tua Pak ya? Khawatir juga bisa. Beli bensin aja nggak cukup. Gak cukup Pak ya? Ya kadang-kadang kita beli 10 liter, kembalinya nggak ada 10 liter. Gitu. Penghasilan nggak ada sama sekali. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga akibat kurangnya perawatan dan minimnya bak sampah, kondisi alun-alun Karangploso kotor penuh sampah. Tidak hanya itu, banyaknya rumput liar yang tumbuh mengganggu kenyamanan pengguna. Banyak pihak berharap perawatan lebih ditingkatkan agar alun-alun bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat. Keberadaan alun-alun Karangploso ini sangat strategis karena berada di kawasan padat aktivitas, pasar, terminal, dan kantor instansi pemerintah, dan juga lembaga pendidikan. Alun-alun Karangploso ini mulai dimanfaatkan pengguna baik sebagai tempat bermain, berteduh para sopir, ojek, dan warga yang pulang dari pasar. Namun sayang akibat kurangnya perawatan, kondisi alun-alun terlihat kotor penuh sampah dan juga taman yang tidak tertata akibat banyaknya tumbuh rumput liar terutama di paving jalan. Kondisi ini tentu saja mengganggu kenyamanan para pengguna dan warga masyarakat karena idealnya sebagai tempat beristirahat dan berteduh, alun-alun harus bersih sehingga pengguna bisa nyaman berada di kawasan alun-alun. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, kotornya alun-alun ini tidak hanya akibat faktor kurangnya kesadaran sebagian pengguna dalam hal membuang sampah, tetapi juga akibat minimnya bak sampah yang disediakan. Di tempat lain, khususnya di saluran air, juga terlihat sampah plastik dan rumput banyak dibuang sehingga mengotori kawasan dan sangat mengganggu pemandangan. Banyak pihak berharap upaya pembersihan terus dilakukan sekaligus penambahan fasilitas bak sampah agar kawasan lebih bersih dan pengguna bisa lebih nyaman berada di dalam alun-alun Karangploso. Kira-kira ya itu kalau dilihat pada nyaman. Ya. Terus yang keduanya itu pekerjaannya kurang. Betul. Yang bisa pakai rumah tadi. Ya. Ini juga kurang perawatan. Fasilitasnya ini kira-kira sudah cukup memadai. Lihat lokasi yang segini. Tidak terlalu tidak pantas lah. Iwan Hikmawan melaporkan.